Berikutnya saya akan menerangkan metode transportasi. Metode transportasi ini di dalam penelitian operasional adalah persoalan proses distribusi dari satu tempat ke tempat lain. Ya, jadi proses distribusi dari satu tempat ke tempat lain biasanya digunakan untuk melihat strategi alat transportasi apa yang paling optimal. Nah, sepatu saya beli dari 3 tempat. Yang pertama dari Shenzhen, ya. Yang kedua dari Macau, misalkan. Yang ketiga dari Zhuhai, ya. Jadi saya punya 3 toko di mana sepatunya itu disuplai dari ketiga tempat ini, dari Shenzhen, dari Macau, dari Zhuhai. Itu ceritanya. Makanya di sini ada yang namanya sumber, ada yang namanya tujuan atau destination. Nah, ada angka-angka yang di dalam ini. Angka apakah itu? Kalau saya mengirim barang dari Shenzhen ke Causeway Bay, harganya adalah $8 per barang. Berarti kalau ada 10 barang, 8 dikali 10, berarti 80 gitu. Ya, saya mengirim barang dari Shenzhen ke Shenzhen $4 per barang. Berarti kalau ada 20 barang, berarti 20 kali 4 gitu ceritanya. Ya. Dari Shenzhen ke North Point adalah $7 per barang. Jadi angka yang di dalam adalah ongkos pengiriman per unit atau per barang dari sini ke sini. Sekarang saya tanya, berapa ongkos kirim dari Macau ke North Point? 16, betul. Berapa ongkos kirim dari Zhuhai ke Shenzhen? 9, ya. Berarti ini ketemu ini, itu. Berarti angka-angka ini adalah angka nilai. Oke. Nah, kemudian berarti ini toko saya, oke. Di sini ada supply. Apa itu supply? Supply adalah kemampuan dari si sumber untuk mengirim barang. Kemampuan dia berapa, dia sanggup bikinnya gitu loh. Si Shenzhen sanggup ngirim ke saya itu 56 unit, katakanlah per bulan misalnya, atau per hari. Si Macau, ya, si pabrik yang ada di Macau ke saya mampunya ngirim 82 barang. Oke. Si Zhuhai mampu ngirim ke saya itu 77 barang. Berarti kemampuan dia untuk mensuplai, untuk memasok kita, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada demand. Apa itu demand, Pak? Demand adalah kebutuhan toko saya. Ya. Jadi kalau demand, kebutuhan toko Causeway Bay adalah 102 sepatu per hari misalkan. Kebutuhan toko Shenzhen 72 sepatu. Kebutuhan toko North Point 41 sepatu. Jadi supply dan demand itu harus sama. Jadi kalau Indonesia mengirimkan TKI ke Hong Kong, orang Hong Kong butuh 100 TKI, berarti kan demand.
ada permintaan. Indonesia akan mengirim supply 100 TKI gitu kan. Kalau misalkan demand lebih besar daripada supply, atau orang yang butuh lebih banyak daripada yang ngasih, maka harga akan jadi mahal. Contohnya alpukat di sini mahal. Kenapa? Orang yang pengen alpukat lebih banyak daripada ketersediaan alpukat. Tapi sebaliknya, kalau supply lebih besar daripada demand, akan menjatuhkan harga. Di Indonesia rambutan banyak gitu, tetapi yang makan rambutan kan nggak tiap hari, maka harganya akan jatuh. Itu yang disebutkan supply dan demand. Nah, inilah yang disebutkan transportasi. Pertanyaannya sederhana. Berapakah ongkos termurah? Dari mana ke mana yang paling optimal? Pertanyaannya adalah, A, ngambilnya apakah dari sini, dari sini, dari sini? B, ngambilnya apakah dari mana? Dari sini, atau dari sini? C, ngambilnya dari mana? Kombinasinya kan banyak, bisa ratusan. Bisa dia ngambil dari dua ini, bisa kan? Dia ngambil dari ini saja, bisa kan? Dia ngambil dari dua ini gitu. Mana kombinasi yang pas sehingga biayanya paling kecil gitu kan? Nah, saya akan mewariskan kesaktian saya ke kamu. Yang pertama adalah metode least cost. Least cost adalah metode least itu terendah, cost adalah terendah. Metode yang pertama saya ajarkan ke kamu adalah metode least cost. Bagaimana cara menentukan metode least cost? Perhatikan. Anda berfokus pada kotak-kotak kosong ini yang di tengah ya. 1, 2, 3, 4. Berfokus ke situ. Berarti ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tujuannya adalah Anda mengisi itu. Oke. Dari ke-6 kotak ini, mana yang ongkosnya paling rendah? 4. Berarti Anda start dari sini. Oke. Ongkosnya paling rendah. Lihat, 4 adalah pertemuan antara 72 dan 56. Oke. Artinya apa? Yang dibutuhkan 72, suplainya 56. Maka kita taruh aja 56. Kenapa ditaruh 56? Kan ya udah, pokoknya kita taruh 56. Taruh yang terkecil. 72, 56. Oke. Karena 56 ditaruh di sini, berarti ini udah nggak mungkin lagi diisi. Ya, ini nggak mungkin lagi diisi. Kenapa? Karena 0 tambah 56 tambah 0, 56. Ngerti? Nah, sekarang yang ini. Kemampuan, kebutuhan 72, sementara baru disuplai 56. Masih ada yang belum kesuplai kan? Iya kan? Masih ada yang belum terpenuhi. Berapa? 72 dikurangi 56 berapa? Hah? 16. Cepetan. 16. Oke. 16. Berarti ada 16. Oke. Nah, itu sisanya 16. Sekarang, karena ini ditutup, berarti tinggal 6 kotak kan? Kotak ini, kotak ini, kotak ini, kotak ini. Oke. Dari 6 kotak itu, mana yang least cost? Mana yang ongkosnya terendah? 9. Oke. Berarti Anda membandingkan ini. Pada saat kita mengisi 9, berarti Anda melihat ini ke sana. 77 ke 16. Ingat, yang ditaruh di sini adalah yang terkecil. 16. Habis. Karena di sini habis, berarti ini nggak mungkin lagi diisi. Kenapa? Karena ini tambah ini harus 72, gitu ya. Nah, sekarang kita cek sini. Yang keambil baru 16, sementara 77 suplainya. Berarti berapa? 77 dikurangi 16 berapa? 77 dikurangi 16, please. 51. 51. Hah? 61. Dah. Berarti masih ada 61. Oke.
Ini sudah terisi semua. Berarti ada 4 kotak yang belum tersisi. 1, 2, 3, 4. Manakah yang angkanya paling kecil atau kosnya terkecil? 16. Ada 2. Anda boleh ambil ini, Anda boleh ambil ini, terserah. Ya. Kalau saya maunya ngambil ini dulu. Ya. Pada saat saya mengisi ini, Anda membandingkan 2. Set 102, set 61. Isikan angka yang terkecil 61. Berarti kan ini habis. Pada saat ini habis, ini tambah ini kan harus 77. Berarti ini nggak mungkin lagi ada. Oke? Nah, ingat, disuplai baru 61, sementara tersedia 102. Berarti sisa berapa? 102 keambil 61, berapa? 41. Oke. Langkah berikutnya, ada 2 kotak tersisa. Mana yang Anda ambil? 16, karena least cost, ongkos terkecil. Pada saat Anda memutuskan 16, berarti membandingkan antara 41 dan 82. Ingat, masukkan yang terkecil. Berarti 41. Ini habis kan? Ya kan? Nah, di sini disuplai 82, sementara baru terpakai 41. Berarti masih ada sisa 41. Oke? Terakhir, tinggal 1. Otomatis Anda membandingkan ini dan ini. Pas kan? 41. Selesai. Lalu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah B yang di Shungwan diambil dari Shenzhen. Ya. Kemudian A sebagian diambil dari Macau, sebagian diambil dari Zhuhai, gitu kan? C diambil dari Macau, gitu. Itulah ongkos optimal. Kalau ditanya berapakah ongkosnya, maka saya akan menjawab. Berarti W ketemu B, WB. Artinya apa? Toko saya yang di Shungwan diambil dari Shenzhen. Berapa biayanya? 56 dikali 4. Kalikan 56 dikali 4. 224. Berapa? 2. Kemudian top yang berikutnya, X ketemu A. X ketemu A. Artinya apa? Toko saya yang di Kos PB ngambil barangnya dari Macau. Berapa? Ya, 41 dikali ongkosnya 24. Berapa? 984. Yang atas berapa? 224. 224. Dah. Kemudian X C, ya kan? X C. Artinya toko saya yang di Road Point ngambil 41 barang dari Macau. Ya, berarti kan 41 dikali 16 berapa? 656. 656. Oke. Kemudian YA. YA itu artinya apa? Si toko Kos WB di samping ngambil dari Macau, dia juga ngambil barang dari Shenzhen. Sebanyak 61 dikali 16. Berapa? 61 dikali 976. Oke. Dan terakhir YB. Artinya apa? Toko saya yang di Shungwan ngambil barang dari Shenzhen. Ya, berapa? 16 dikali 9 berapa? Sehingga dapat total ongkosnya, tolong dihitung. Nah, perhatikan. Saya bisa mengatakan bahwa si Shenzhen ini mengirim hanya kepada Shungwan, ya kan? Pabrik yang di Shenzhen hanya ngirim kepada Shungwan. Pabrik yang di Macau hanya ngirim kepada Kos WB dan North Point. Pabrik yang di Zhuhai hanya ngirim ke Kos WB dan Shungwan. Gitu. Berapa totalnya? 2.984.
2.984. Jadi kalau sekiranya pabrik saya yang di Shenzhen mengirimkan ke atau melayani pabrik yang di Shenzhen melayani Shenzhen, kemudian pabrik yang di Macau melayani Causeway Bay dan melayani North Point, dan pabrik yang di Zhuhai melayani Causeway Bay dan melayani Shenzhen, maka ongkosnya adalah 2.984. Inilah metode least cost atau ongkos terkecil.